Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah merahmatinya. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz. Semoga Allah merahmatinya. Ma'na al-ibadati wa anwa'uha. Arti ibadah dan macam-macamnya. Makna ibadah dan macam-macam ibadah. Qala al-muallifu rahimahullah. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah. Mithlul islami wal imani wal ihsan. Seperti Islam, iman, dan ihsan. Wa minhu ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu. ورغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. Dan termasuk macam ibadah, doa, takut, harap, tawakal, ragbah dengan ar-raja semakna. Al-khawf dengan ar-rahbah semakna. Khusyu', khasyah dengan khauf semakna, hanya saja khasyah diiringi dengan mengagungkan yang ditakuti. Kembali meminta pertolongan, meminta perlindungan. Al-isti'adzah dengan al-istighatsah semakna. Menyembelih dan bernazar. Wa ghairu dhalika minal ibadati allati amara Allahu biha. Dan selain itu dari ibadah yang diperintahkan Allah. Kulluha lillah. Semuanya untuk Allah. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Oleh karena itu janganlah kalian berdoa kepada seorang pun selain berdoa kepada Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah. Oleh karena itu, barang siapa yang memalingkan dari ibadah sesuatu pun untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia orang musyrik, lagi orang kafir. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Di surat Al-Mu'minun ayat 117. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
Dan barang siapa yang berdoa selain kepada Allah, kepada ilah yang lain, yang mana dia tidak memiliki hujjah tentang perbuatannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya hanya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa intinya ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku ijabahi untuk kalian, aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dan nista. Syarhu samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah, penjelasan samahatu Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. Al-ibadatu anwa', ibadah bermacam-macam. Macam-macam ibadah tidak terbatas. Macam-macam ibadah sangat banyak sekali, karena menjalankan semua yang diperintahkan Allah ibadah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah yang merupakan ketaatan ibadah. Al-ibadatu anwa', ibadah bermacam-macam. Faminhal islamu bi arkanih, maka termasuk macam ibadah Islam beserta rukun-rukunnya. Islam beserta 5 rukunnya, yaitu syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullahi Al-Haram. Semuanya ini ibadah. Semuanya ini ibadah, baik ibadah maliyah, berbentuk harta, atau ibadah badaniyah yang dilakukan oleh badan. Faminhal islamu bi arkanih, maka termasuk macam ibadah Islam beserta rukun-rukunnya. Fakullu ma amara Allah bihi min a'malil islami ibadah. Oleh karena itu semua apa yang diperintahkan Allah dari amalan-amalan Islam ibadah. Min salatin wa saumin wa ghairi dhalik, yaitu salat, puasa, dan selain itu. Wa hakadzal imanu bi a'malihil batinah, demikian juga iman beserta amalan-amalannya yang batin ibadah. Kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarrih, seperti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iman beserta 6 rukunnya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir,
dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ini semua ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati. Wa kadzalika al-khawfu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalik. Demikian juga termasuk ibadah takut, cinta, berharap dan selain itu. Fa kullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadah. Oleh karena itu semua yang terkait dengan hati-hati termasuk ibadah. Wa hakadzal ihsan. Demikian juga ihsan. Ihsan beserta satu rukunnya, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah dilihat olehnya, dan jika kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ihsan beserta satu rukunnya adalah macam ibadah yang paling tinggi. Wa hakadzal ihsan, demikian juga ihsan termasuk ibadah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Wa hadza aidan minal ibadah. Ihsan ini juga termasuk ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'zamuha. Bahkan ihsan macam ibadah yang paling tinggi dan paling agung. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده. Oleh karena itu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم. Oleh karena itu semua mukallaf tidak berdoa selain berdoa kepada Allah, kepada para nabi, kepada para wali, kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon, kepada batu-batuan, dan kepada bintang-bintang. Li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdah. Karena ibadah hak milik Allah semata. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, oleh karena itu janganlah kalian berdoa selain kepada Allah kepada seorang pun. Wa qala subhanah, Allah subhanah berfirman di surat Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menimpakan mara bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka jika kamu mengerjakan, yaitu berdoa kepada selain Allah, jika demikian
maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara, dan barang siapa berdoa selain berdoa kepada Allah kepada ilah yang lain, la burhana lahu bih, sementara dia tidak memiliki hujjah tentang perbuatannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya hanya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Wa qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman di surat Fatir ayat 13 sampai 14. Yulijul laila fin nahari, Allah menjadikan malam memasuki siang. Wa yulijun nahara fil lail, dia memasukkan siang ke dalam malam hari. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya berjalan pada waktu yang ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Rabb kalian, hanya miliknya lah kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, sementara orang-orang yang kalian doai selain Allah, mereka tidak memiliki sekecil kulit pun. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak mengabulkan untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka mengingkari perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan berita kepadamu dengan berita yang akurat seperti berita yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Fasamma subhanahu du'aahum syirkan, maka Allah menamai doa kepada mereka, yaitu kepada selain Allah, kesyirikan. Falwajibu ala jami'il mukallafina ikhlasul ibadati lillahi wahdah, oleh karena itu kewajiban yang harus dikerjakan semua mukallaf adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Raja'an wa khawfan wa isti'anatan wa istighathatan wa dhabhan wa nadhran wa khasyatan lillahi wa salatan wa sauman ila ghairi dhalik. Baik ibadah itu harapan, takut, meminta tolong, meminta perlindungan, menyembelih, bernazar, takut kepada Allah disertai mengagungkannya, salat, puasa maupun selain itu. Kulluhu lillahi wahdah, semuanya untuk Allah semata. Faman taqarraba li ghairillahi min waliyyin aw nabiyyin aw sanamin aw syajarin aw hajarin biddu'ai
au bidzabhi au bin nadri au bis salati au bis saumi wa nahwi dzalik. Oleh karena itu, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada selain Allah, yaitu kepada wali atau nabi atau berhala atau pohon atau bebatuan, dengan cara berdoa atau menyembelih atau bernadar atau sholat atau dengan cara berpuasa dan dengan selain itu, fahuwa musyrikun kafirun asyraka billah wa abada ma'ahu siwah. Maka dia adalah orang musyrik lagi orang kafir yang menyekutukan Allah dan beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kafi'lil musyrikin al-awwalin, seperti perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, min ubbadil quburi wa ubbadil asjari wal ahjari wal asnam, dari para penyembah kuburan, penyembah pohon-pohon, batu-batuan dan berhala-berhala. Walihada qala azza wa jal, oleh karena inilah Allah azza wa jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, dan seandainya mereka melakukan kesyirikan, sungguh apa saja yang mereka kerjakan terhapus dari mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu, nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu menyekutukan Allah, sungguh amalanmu terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, bahkan hanyalah beribadahlah kepada Allah dan jadikanlah dirimu termasuk orang-orang yang bersyukur. Fakullu hadhil ibadati yajibu ikhlasuha lillah, oleh karena itu semua ibadah-ibadah ini wajib mengikhlaskannya untuk Allah. Wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi min sanamin aw syajarin aw hajarin aw qabrin fahuwa musyrikun billah. Dan barang siapa yang memalingkan dari ibadah sesuatu pun untuk selain Allah, yaitu berhala atau pohon atau batu atau kuburan, maka dia orang yang menyekutukan Allah. Semua macam-macam ibadah hanyalah dipersembahkan untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu tidak halal memalingkan ibadah untuk selain Allah. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah, maka dia adalah orang musyrik lagi orang kafir.
Wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi min sanamin aw syajarin aw hajarin aw qabrin fahuwa musyrikun billah. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah, yaitu berhala atau pohon atau batu atau kuburan, maka dia orang yang menyekutukan Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Dan barang siapa yang berdoa kepada ilah yang lain selain berdoa kepada Allah, yang dia tidak memiliki hujjah tentang apa yang dia lakukan, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya hanya di sisi Rabb-Nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Wa li ghairiha minal ayatis sabiqat, serta berdasarkan ayat-ayat yang lainnya yang telah berlalu. Wa hadza dalilun ala ma taqaddam, dan inilah dalil yang menunjukkan terhadap perkara yang telah berlalu, yaitu barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka dia orang yang menyekutukan Allah dan dia orang yang melakukan kekafiran. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa intinya ibadah. Wa fi lafdhin akhar, dan di dalam lafaz yang lainnya, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Wa qala subhanah, Allah subhanah berfirman, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dan nista. Fasamma ad-du'a ibadah fi qawlihi innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Maka Allah menamai berdoa ibadah di dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang enggan dari beribadah kepadaku, yakni an du'ai, yaitu enggan berdoa kepadaku. Fad-du'a'u huwa an yaddarra'a ila Allah. Doa adalah orang yang berdoa menghinakan diri kepada Allah. Yad'uhu wa yas'aluhu an-najata wa yas'aluhu ar-rizq. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepadanya keselamatan, dan dia meminta kepadanya rizki. Berdoa ada dua macam. Berdoa ada dua macam, yaitu doa permohonan dan doa ibadah. Doa permohonan adalah meminta kebutuhan-kebutuhan, dan doa permohonan adalah ibadah apabila berasal dari seorang hamba yang ditujukan kepada Rabb-Nya. Doa permohonan boleh dipalingkan untuk selain Allah apabila dilakukan oleh seorang hamba dan ditujukan kepada hamba yang sepertinya dari makhluk. Apabila yang permohonan ditujukan kepadanya memahami permohonan dan mampu mengabulkan permohonan, seperti perkataan orang yang berkata, wahai fulan, berilah aku makanan.
Sedangkan doa ibadah adalah orang yang berdoa, beribadah kepada orang yang didoai, dalam keadaan meminta pahala darinya dan takut dari hukumannya. Dan doa ibadah ini tidak sah dipalingkan untuk selain Allah. Memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Yad'uhu wa yas'aluhu an-najata wa yas'aluhu ar-rizq. Orang yang berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah keselamatan dan memohon kepadanya rizki. Kullu hadha ibadah, semua ini ibadah. Fa idza sarafaha lis-sanami aw lis-syajari aw lil-hajari aw lil-mayyiti sara musyrikan billahi azza wa jal. Maka jika dia memalingkan, meminta keselamatan, meminta rizki dari Allah kepada berhala atau kepada pepohonan atau kepada batu atau kepada orang yang meninggal, maka dia orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Fayajibul hadaru minasyirki kullihi daqiqihi wa jalilih. Maka wajib berhati-hati dari kesyirikan semuanya, yang kecil dan yang besar. Wa an takuna al-ibadatu lillahi wahdah. Dan hendaknya ibadah semuanya untuk Allah semata. Lakin du'aul hayyil hadiril qadir. Tetapi berdoa kepada orang yang hidup, yang hadir, yang mampu. Wal isti'anatu bihi fi syai'il maqduri alaih. Dan memohon pertolongan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan. La ba'sa bih. Tidak masalah. Wala yu'tabaru dakhilan fi syirk. Dan tidak dianggap termasuk kesyirikan. Falau qulta li akhika al-hadir. Maka jika kamu mengatakan kepada saudaramu yang ada di hadapanmu, ya Abdallah, wahai hamba Allah, a'inni ala qat'i hadhihi syajarah. Tolonglah aku untuk memotong pohon ini. Aw ala hafri hadhihi al-bi'r. Atau tolonglah aku menggali sumur ini. Fala ba'sa bidzalik, maka itu tidak masalah. Kama qala subhanahu fi qissati Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam kisah Musa di surat Al-Qasas ayat 15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Lantas orang yang dari golongannya meminta bantuan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Istighathatul Israili 'ala al-Qibti, yaitu permintaan tolong orang dari Bani Israel untuk mengalahkan orang yang dari Qibti. Lianna Musa qadirun 'ala ighathatih, karena Musa mampu untuk menolongnya. Yatakallamu wa yasma', Musa berbicara dan mendengar. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah, maka dia orang musyrik lagi kafir. Sama saja yang didoai orang hidup maupun orang yang meninggal. Barang siapa yang berdoa kepada orang yang hidup dengan sesuatu yang bisa dilakukan olehnya, seperti dia mengatakan, wahai fulan, berilah makan kepadaku, maka tidak masalah. Barang siapa
yang berdoa kepada orang yang meninggal atau orang yang tidak ada dengan seperti hal ini, misalnya mengatakan kepadanya, berilah makan kepadaku, maka dia adalah orang musyrik. Karena orang yang meninggal dunia atau orang yang tidak ada tidak mungkin melakukan hal seperti ini, maka berdoa kepadanya, perbuatan berdoa kepadanya menunjukkan bahwasanya dia meyakini bahwa orang yang meninggal atau orang yang tidak ada mengatur alam semesta ini. Maka dengan hal itu dia melakukan kesyirikan. Amma idza i'tamada 'ala al-makhluqi fima la yaqdiru 'alaihi illa Allah hadiran aw ghaiban aw mayyitan, adapun apabila dia bersandar kepada makhluk terkait dengan apa yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, baik makhluk itu ada atau tidak ada atau meninggal dunia, wa'taqada annahu yanfa'u man da'ahu aw yadur la bil asbabil hissiyah, dan dia meyakini bahwasannya dia memberikan manfaat kepadanya, memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya, atau memberikan mudarat kepada orang yang berdoa kepadanya, bukan karena sebab-sebab yang bisa dirasakan, minasyirki billah, termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Kama qala ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka bahwasanya mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah, di surat Yunus ayat 18. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Fayadhunnuna annahum yastati'una bi'ibadatihim iyyahum ay yashfa'u lahum 'indallahi fi husuli matalibihim. Dengan beribadah kepada mereka, mereka menyangka bahwasanya yang diibadahi selain Allah bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah untuk mendapatkan permintaan-permintaan mereka. Au annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa, atau bahwasanya yang diibadahi oleh mereka itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala Allah subhanahu anhum fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka di ayat yang lainnya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Wa hadha min jahlihim wa dalalihim bisyafi'i wal mashfu'i ilaih, ini termasuk kebodohan mereka dan kesesatan mereka tentang pemberi syafaat dan yang disyafaati. Wallahu subhanahu lahu syafa'atu jami'a, syafaat hanyalah milik Allah semuanya. Wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha, Allah mengatur hamba-hambanya sebagaimana dia kehendaki. Fala ya'dhanu bisyafa'ati illa fi man yaradallahu 'amalah, maka tidak ada yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kecuali siapa saja yang Allah ridai amalannya. Wala yashfa'u ahadun 'indahu illa ba'da idnih, dan tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah izinnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, siapakah yang memberikan syafaat di sisinya melainkan setelah dengan izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 208 ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali siapa saja yang diridai, kepada siapa saja yang diridai oleh Allah.
Fasyafa'atu la takunu illa bi'idnihi lisyafi'i. Maka syafaat tidak terjadi kecuali dengan izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Waridahu 'anil masyfu'i fih. Dan dengan keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Wa huwa subhanahu la yarda bisyafa'ati illa li ahli tauhid. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak meridai syafaat kecuali untuk ahli tauhid. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, lamma sa'alahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaila, ketika Abu Hurairah bertanya kepada beliau sembari berkata, man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena syafaatmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Akhrajahul Bukhari fi sahihih, hadis ini dikeluarkan Bukhari di dalam sahihnya. ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. Syafaat tidak terjadi kecuali untuk siapa saja yang Allah ridai perkataan dan perbuatannya dari ahli tauhid dan ahli keimanan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.